saya tidak melihat ada spesial. sebuah ya yang permainan spesial, aliran spesial. Masih kekuatan kita di sayap. Dan ketika sayap kita itu kalau sudah dibaca oleh lawan, ya kita nggak punya pilihan lain. Lewati hadangan grup F saya pikir bisa. Ada kepercayaan diri saya selama seluruh stakeholder, seluruh komponen, seluruh elemen sepak bola Indonesia ini satu visi. Gua rasa bisa menang lah melawan Vietnam di Jakarta, menahan imbang Irak dan mengalahkan Filipina. Dan menurut gua Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, di atas kertas kali ini gue akan berbincang dengan Bung Wesley Hutagalo. Wes, kemenangan Indonesia ya atas Brunei Darussalam. Jadi kita lolos ke putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia. Grup F. Ketemu Irak, Vietnam dan Filipina. Baik, sebelum ke sana, gue bahas dulu. Apakah sudah puas dengan penampilan dari tim nasional kita? 6-0, 6-0. Jadi 12-0 agregat menghadapi Brunei. Kalau ada kata puas berarti bahaya itu. Ya. Jadi kalau kata puas itu bisa menentukan standar keinginan kita, konsepsi kita melihat seperti apa sih keinginan timnas. Kalau puas, jauh dari puas. Yang di laga pertama meskipun gol 6 kita dapat, tapi cara permainan kita masih berantakan menurut saya. Dan bagaimana sisi kiri waktu itu menjadi sebuah PR besar. Dendi dan Ahram Pratama tidak menunjukkan permainan yang ada chemistry, ada ini. Jadi dipaksakannya pemain 3 striker waktu itu, nggak salah Dendi, Hoki, Sadil. Dan Sadil di depan. Bahkan ada 4 nggak salah. Bagaimana pencetak hat-trick siapa? Dimas Derajat. Dan bagaimana komposisi itu membuat Dendi seperti terpinggirkan. Dengan komposisi dia harus banyak menerima bola dari Arhan yang out of perform di posisi kiri yang kemudian ini berbahaya bagi Ahram Pratama. Kemudian di Brunei skor yang sama dengan perombakan permainan yang sama, saya masih menunggu jenderal permainan kita yang benar-benar kuat lah dalam memegang pertahanan. Ketika Ricky ditandemkan dengan Ricky Kambuaya dengan Rahmat ya. Dan di laga perdana kan Mark Locke yang dimainkan. Dan itu saya tidak melihat ada sebuah ya yang permainan spesial, aliran spesial. Masih kekuatan kita di sayap. Dan ketika sayap kita itu kalau sudah dibaca oleh lawan, ya kita nggak punya pilihan lain. Makanya terlalu bergantung kepada Marcelino. Anak muda ini terlalu berat bebannya. Iya, karena jika Marcelino nggak ada, permainan berubah, praktis berubah ya. Iya. Kreativitas berkurang. Saya kalau lawannya Brunei, kebayang nggak kalau itu Marcelino, Mark Locke, dan Ricky Kambuaya bermain. Seru dengan sayap-sayap kita. Seru itu. Yang nangis ya Kambagor sama Rizky Ridho di belakang. Karena semuanya serang gitu. Sama Bukahay nangis. Suaranya habis, golnya banyak soal. Kalau lawannya Brunei. Iya. Nah, kalau melihat dari apa yang diharapkan Sintayong, pendekatan strategi apa waktu di leg pertama dengan leg kedua, bedanya apa? Karena banyak banget perubahan di leg kedua. Cara bermain 2 wingback kita kan beda, Sandy Walsh dan Patinama. Berbeda sekali dengan gaya bermain Asnawi maupun Arhan yang kehilangan bola itu posisinya menurut saya sangat riskan mendapat serangan balik. Kenapa? Mereka banyak berlari. Kalau saya lihat 2 wingback kita di starting lineup lawan Brunei di markas lawan itu positioning. Nggak terlalu banyak berlari dan kemudian meninggalkan posisi di daerah kiri maupun kanan. Ya ini jadi, tapi banyak melihat 2 pertandingan ini banyak terlihat ya bahwa sepertinya Sintayong ini sudah memiliki tim yang akan dibawanya untuk bulan November dan juga di Piala Asia. Nah ada beberapa nama yang mengalami penurunan menurut gua. Penurunan performa. Betul. Di pertandingan 2 pertandingan ini ya, Pratama Arhan jelas mengalami penurunan. Bahaya ini Pratama. Kemudian Egy, kemudian Witan. Ini nama-nama yang mungkin saja bisa terancam posisinya melihat masih banyak pemain yang tidak datang dalam pemusatan latihan kali ini. Iya, sejumlah pemain kan masih menunggu kesempatan, entah dia cedera, entah karena emang belum diberikan kesempatan. Tapi kalau tadi nama-nama yang Theo sebutkan itu yang menjadi ujian mereka kemarin itu menghadapi Brunei 2 pertandingan itu ujian sekali bagi Witan dan Egy. Kalaupun Egy bermain
memberikan kontribusi dalam gol maupun assist operan membuka serangan. Tapi lihat kontribusi ketika dia kehilangan bola. Lihat kontribusi ketika kita mendapat serangan balik di mana Egy, di mana Witan. Nah kan nggak mungkin kita hanya main nyerang terus kan. Harus ada dong keseimbangan antara strategi menyerang dan bertahan. Dan semua pemain itu harus terlibat. Meskipun dia tidak berada di dekat bola, tapi dia mengganggu lawan untuk ikut membantu serangan yang mengancam pertahanan kita. Itu kan komposisi yang sudah harus dicermati dalam formasi starting lineup. Siapa yang membantu, siapa yang memutus serangan, siapa yang menjadi pemain kotor. Kalau Rahmat Irianto kan jadi pemain kotor kita nih. Nah, tapi kan nggak mungkin Egy, Witan, Sadil, atau siapapun di depan tidak ikut membantu pertahanan. Nangis itu gelandang-gelandang kita. Oke, gue lihat dari posisi penjaga gawang ya. Kalau penjaga gawang, Nadio oke. Hernando Ari oke. Ini siapapun yang dipilih oke lah. Oke ya. Oke, kita lihat di center back. Elkan Bagot, Rizky Ridho, kemudian Fahrudin. Apakah memang ini ada namanya akan degradasi posisi? Fahrudin akan berbahaya kalau karena kita main. Amat loh. Amat belum datang. Ya, kalau kita main 3, ya itu Jordi di situ. Kalau main 3 back dan 2 sayap, nah sayap pun berbahaya buat pemain-pemain kita karena persaingan semakin ketat. Ya kan ada Sempatinama di kiri, ada Sandy Walsh di kanan, ada Nathan yang kemungkinan kalau center back juga. Ya center back bisa juga jadi di sisi kiri bisa permainan. Ini kompetisi yang membuat setiap pemain tak boleh mengendurkan performa mereka. Sedikit semenit 2 menit kepercayaan diberikan Sintayong itu mahal harganya untuk penilaian. Sekali saja mereka kendor atau merasa nyaman sebagai anak dan tanda kutip anak kesayangan netizen sepak bola Indonesia yang merasa dirinya tidak tergantikan, tidak tergoyahkan, bahaya. Lu lebih suka lihat Sandy Walsh bermain di bek kanan atau sebagai defensive midfielder seperti di Senayan kemarin? Ya tergantung kebutuhan lawannya ya. Kalau lawan Irak atau lawan yang tinggi kita butuh dia di tengah mendampingi Mark Locke kah atau Marcelino, karena saya pikir Marcelino dan Mark Locke akan diduetkan. Kalau kita taruh Mark Locke sebagai defensive midfielder, sayang kemampuan dia bisa mendampingi dan menjaga Marcelino. Nah Asnawi mungkin bisa dipercaya sebagai bek kanan kembali. Ini posisi nomor 8 akan menarik ya. Ada Ivar, ada Mark Locke. Ini persaingan keras nih. Ricky Kambuaya. Jadi banyak opsi bagi Sintayong. Yes, semakin banyak opsi semakin tinggi tingkat persaingan semakin menguntungkan Sintayong. Karena siapa yang siap berkompetisi itu yang dibutuhkan. Karena tidak ada yang namanya pemain kesayangan atau pilihan netizen atau apa. Repot kalau sepak bola ditentukan oleh netizen. Yang tanggung jawab, yang melatih itu ya pelatih. Ya. Oke, itu lini tengah aman, lini belakang aman ya. Nah ini ada hal-hal menarik di lini depan. Dimas Derajat 3 gol, bahkan melebihi Neymar ya. Neymar baru 2 gol. Perbandingannya ngeri sih. Ini netizen kita, media-media kita, komparasinya itu kok ya menyenang-nyenangkan hati. Yang penting memuji-muji dulu gitu. Tapi menurutku bagus nih, Dimas Derajat lagi bagus. Terus Hoki Caraka, dia debut gol, kemudian debut dia menciptakan satu penampilan yang berkesan, 2 kali, 2 gol. Lu lihat seperti apa lini depan kita? Banyak pilihan, bahkan bukan posisi sebenarnya ya, mereka dipasang di sayap. Bisa diputar ya. Kalau seandainya Neymar lawan Brunei, mungkin 10. Karena komparasinya Brunei. Tiba-tiba orang mengatakan, Dimas Derajat 3 Brunei. Iya, come on gitu. Tapi menarik bagi saya dengan usianya sudah 27. Dari Mas. Kemudian kita punya pelapis di situ. Ada Sananta, ada Hoki. Rafael. Ada, Rafael Struich. Terus kemudian Dendi yang juga bisa kategori senior bersama Dimas Derajat. Ini menarik karena sudah lama sekali kita tidak melihat persaingan yang begitu ketat di lini depan. Eranya Boas ya Boas saja. Eranya Bambang ya Bambang Pamungkas saja. Sekarang banyak. Sekarang tidak ada jaminan. Kita menyangka Sananta akan dipercaya sebagai starter di lawan Brunei. Enggak tuh? Enggak juga. Pilihan kita, mata netizen, mata pengamat itu beda sama Sintayong. Jadi target kita membangun sebuah harapan itu tidak akan sama dengan Sintayong punya tujuan dan hitung-hitungan dia. Siapa yang main di leg pertama, siapa main leg kedua. Hitung-hitungan pelatih beda. Iya, tapi ada 3 pemain yang mungkin juga terancam ya. Ini gue fair-fairan aja. Egy, Witan, Sadil. Ini belum tentu masuk ke skema utama dari Sintayong. Setuju? Setuju.
itu tadi makanya gue bilang semenit 2 menit diberikan kepercayaan kepada Sintayong oleh Sintayong harus dimaksimalkan karena persaingan kompetisi internal semakin ketat. Yeah. Kalaupun misalkan Sadil posisinya digantikan oleh Asnawi, posisi Asnawi digantikan oleh Sandy Walsh kan bisa. Bisa jadi. Gitu. Bahkan Asnawi pun bisa bermain di belakang Mark Klok. Defensive midfielder. Waktu di menit-menit awal babak pertama menghadapi Brunei di Jakarta, lihat di mana Asnawi bermain. Dia mendampingi Sandy Walsh di belakangnya Mark Klok. Meskipun itu saya lihat tidak menguntungkan secara kualitas serangan. Nah, tapi itu bisa opsi yang dibutuhkan. Kenapa? Setiap pelatih meracik strategi tergantung lawan. Bukan tergantung kemauan netizen kan. Lawan Irak akan beda, lawan Vietnam akan beda, lawan Filipina akan beda. Siapa yang dimainkan komposisi kadang 3 center back atau kadang 4 di belakang tergantung lawannya. Ini gue tinggalin lawan Brunei. Kita bukan lawan Brunei mungkin 2 atau 3 tingkat di bawah kita soalnya. Jadi bukan bisa jadi patokan. Nah, berikutnya lawan Irak. Ini di partai UE tanggal 16 November. Apakah menurut Bang Wes, tim ini udah siap menghadapi Irak ataukah dengan tambahan pemain-pemain yang saat ini sedang cedera, Marcelino, Jordi Amat, Rafael Struijk? Saya pikir kita butuh semua yang dimiliki oleh Sintayong, termasuk Rafael, termasuk Marcelino, Jordi untuk menghadapi Irak karena laga perdana away pula. Ya kalau kita dapat 1 poin itu bagus, tapi gue ngincar 3 poin. Dan tidak bisa bergantung pada Liga 1 ya? Ya. Berat ya, pemain-pemain baru dari Liga 1? Kalau kita Liga jalan nggak ya? Jalan. Jalan. Itu cuman akhirnya dia. Sintayong tidak percaya diri bahwa dari ambil pemain dari Liga Indonesia gitu. Pasti berharapnya pemain-pemain itu tuh dalam tanda kutip adalah pemain diaspora itu yang bermain di Eropa. Siapapun selama dia sudah punya paspor adalah pemain Indonesia. Bagi saya beda zaman dulu ketika awal-awal kita melakukan naturalisasi kan. Ngaco sih. Ujung-ujungnya balik ke Belanda lagi tuh orang-orang. Ya kalau sekarang moga-moga benar mereka punya paspor Indonesia dan mereka benar-benar ingin bermain untuk Indonesia, siapapun mereka berhak dan layak dan kita harus dukung mereka. Karena sudah paspor Indonesia loh. Dan mereka sudah mengatakan setia kepada negara Indonesia. Dari sisi peluang kita bagaimana di putaran kedua? Kita satu grup sama Irak, Filipina, Vietnam. Di atas kertas seperti apa? Berkali-kali itu kan gue sampaikan bahwa di era Sintayong kita nggak ngomong lagi Asia Tenggara. Kita dorong peningkatan secara kualitas ke Asia karena persaingannya sudah diarahkan ke situ. Meskipun kita belum pernah juara AFF yang dinanti-nantikan oleh jutaan orang Indonesia, bagi gue sih mendingan gak usah juara AFF tapi bisa mencapai semifinal. Asia betul. Iya, dengan kualitas yang diakui dan dihormati orang. Kita juara AFF nggak dihormati di Asia kok. Apalagi nggak masuk kalender resmi FIFA. Kalau kita masuk ke dalam semifinal Piala Asia misalkan gitu, atau kita lolos di fase kedua kualifikasi Piala Dunia, kita lolos dengan permainan yang memikat, itu kan jauh lebih menyenangkan. Tapi memang judgment by result ini, penghakiman prestasi ini yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja karena masih banyak orang Indonesia menunggu prestasi itu kan. Mereka lupa kalau materinya tuh busuk gitu Bang. Kalau Sintayong datang untuk materi pemain Thailand atau Vietnam, harus bicara piala. Ini Indonesia, liganya berantakan. Dan alhamdulillahnya sudah bagus saat ini gitu dengan adanya Sintayong. Ya tim nasional kan tidak bisa bergantung kepada pelatih. Satu, pelatih juga bergantung kepada klub. Klubnya menjaga pemainnya enggak. Pemainnya juga bergantung kepada profesionalitas pemainnya. Pemainnya menjaga diri enggak. Nah itu kemudian yang dirugikan siapa ya? Tim nasional. Kita berharap tim nasional kita datang Sintayong seperti misalkan Inggris, Spanyol, Italia punya tim nasional. Ya mereka masuk ke tim nasional tidak memulai lagi dari 0 atau 20% lah. Anggap gitu, jangan sampai 0 kan kayak kesannya terlalu bombastis. Mereka mulainya 20%. Harusnya ketika tim itu masuk ke tim nasional sudah 80% kondisinya, bukan lagi 50 atau 30. Kenapa? Waktu yang dibutuhkan untuk tactical game, bukan mengembalikan fisik pemain. Nah, Sintayong menghadapi bahwa negara Indonesia tidak siap dengan kompetisi yang menyodorkan pemain untuk tingkat internasional. Harus kita akui, harus kita sadari. Sambil membenahi liga mungkin solusinya adalah pemain seperti Rizky Ridho, Ramadan Sananta itu bermain di luar lah ya.
Jadi sambil menanti liga kita Berbenah. berbenah semakin baik, pemain bintang di timnas ini bermain di luar lah. Gak usah gaji gede gak apa-apa, yang penting pengalamannya luar biasa itu. Itu gak usah gaji gede, itu bongkar gaji Asnawi ini. Apa Pratama Arhan ya? Gak gede tapi mereka di luar dapat pengalaman yang lebih Pengalaman, usia masih muda, ya kan. Kalau di Indonesia sepatunya dibersihin oleh kitman, dibawain di sana harus bersihin sendiri, tapi itu memupuk jiwa profesionalisnya secara pribadi. Dia dibuat berjuang survive, dan kalau dia tidak berjuang untuk latihan serius, jangan harap bisa bermain. Di Indonesia belum tentu. Kalau dia kesayangan netizen, kesayangan supporter, dia nggak berlatih pun main. Karena suaranya besar ya untuk mendorong pemain tersebut. Iya, tiba-tiba tekanan memecat pelatih datang dari supporter loh. Oke, sebelum terakhir. Nah, bagaimana peluang kita menghadapi Irak? Menang nggak? Irak bisa. Di laga perdana paling tidak seri. Seri, oke. Terus lawan Filipina? Lawan Filipina Vietnam saya udah nggak ngomong seri lagi. Menang. Udah menang karena levelnya udah dinaikkan oleh tim pelatih, bahwa kita bukan lagi inferior menghadapi Thailand, menghadapi Vietnam. Jadi standar sekarang saya ngelihatnya gini ya, di Asia Tenggara itu tiga negara ini, Indonesia, Thailand, Vietnam itu di atas Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di bawahnya mungkin muncul yang lain ya. Tapi kita harus mengatakan bahwa iya, kita sejajar dan kita tidak lagi levelnya ngincar Asia Tenggara. Udah kasihan men. Level nanti di AFF pemain lapis kedua lah. Tapi menang juga gitu. Kalau klubnya sepakat menyerahkan pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia untuk tim nasional, bagus. Mau level kedua pun kasihlah. Gitu. Kita bisa bikin dua tim kok. Buktinya U23 banyak pemain muda yang di situ. Tim senior kita banyak, U18 ada, U20 ada, U23 ada. Itu tim senior loh. Nah, apalagi U23 kita turunkan lagi. Dengan hasil ini kita lolos. Bagaimana 0 sampai 10 berapa nilainya timnas kita? Lolos ke lewati hadangan grup F saya pikir bisa. Ada kepercayaan diri saya selama seluruh stakeholder, seluruh komponen, seluruh elemen sepak bola Indonesia ini satu visi. Semoga gak ganggu dengan Pilpres nih. Nah, gangguannya aneh-aneh lagi nanti. Iya, pemain nanti dibawa ke sini, pemain dibawa ke sana ya kan? Jangan lah ya. Udah pernah terjadi kan? Ya, tahun 2010 itu kan menyakitkan hati. Pemain kita seperti jualan dagangan bahwa belum apa-apa udah dianggap ini sebuah. Tahun 2010 sebenarnya prestasinya adalah menyatukan warna-warni ketika timnas bermain. Itu dimulai 2007. Ketika Piala Asia, Indonesia menjadi tuan rumah, itu yang dulunya kalau kita nonton timnas itu warna-warni. Kaosnya klub itu dipakai, tahun 2007 mulai berubah tuh. Udah merah. 2010 merah sekali. Kita belajar dari Piala Dunia kan? Piala Dunia di Korea. Nah sekarang itu udah terbentuk, jangan dibalikin lagi. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya satu warna di bangku stadion, satu warna juga dalam kebijakan, satu warna juga dalam keputusan bahwa tim nasional adalah kumpulan pemain terbaik Indonesia. Aturlah waktunya, aturlah kompetisi supaya tidak merugikan tim nasional. Semoga saja ya. Ini perubahannya bukan hanya ketumnya aja, tapi sistemnya juga, PT Liga Barunya juga berubah, semuanya berubah ya. Berubah ke arah yang baik ya. Itu dari Bung Wesley. Kita akan tanyakan apa pendapat dari Bung Ma'ruf dan juga Bung Ahai. Apakah sama dengan Bung Wes? Pertama, apresiasi ya bahwa Indonesia berhasil mengalahkan Brunei dengan total 1 losing goal di leg pertama dan leg kedua. Tapi jangan lupa bahwa lawannya adalah Brunei. Itu harus juga menjadi salah satu catatan yang memang selama ini bukan lawan ideal untuk Indonesia. Jadi ini kemenangan yang tentu membanggakan satu sisi, tapi kemudian ini juga belum bisa menjadi referensi kualitas sebenarnya dari Indonesia, terutama dari sisi lawan yang dihadapi. Ya sebetulnya bukan kejutan, memang seharusnya bisa menang sama Brunei. Tapi yang penting adalah bagaimana cara menangnya. Itu yang terpenting. Jadi kalau menurut gue sih permainan Indonesia masih biasa-biasa aja.
Sebenarnya kalau di leg pertama saya harus menyoroti kualitas dari Ricky Kambuaya, pemain tengah. Kenapa saya kemudian menyebut Ricky Kambuaya? Karena dia sempat hilang dari peredaran dan sempat tidak dipanggil oleh Sintayong. Tapi ketika dia kembali masuk sebagai pemain pengganti, perannya sangat signifikan terutama di lini tengah. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Ricky Kambuaya penting. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, kita juga harus memberikan apresiasi kepada pemain timnas kita ya, Ramadan Sananta yang juga bermain dengan sangat impresif dan kemudian bisa mencetak gol. Kalau menurut gue lebih suka ngelihat Ramadan Sananta karena sejak hilangnya striker seperti Ricky Yacob atau Bambang Pamungkas, menurut gue sih Bambang Pamungkas masih agak kalah level ya sama Ricky Yacob. Jadi menurut gue setelah hilangnya Ricky Yacob mungkin bisa ngelihat ke Ramadan Sananta, tapi masih belum juga untuk bisa menyamai sedikit level dari Ricky Yacob untuk Ramadan Sananta. Jadi adanya Ramadan Sananta sedikit angin segar ya, karena bagaimanapun usianya masih muda. Untuk bisa mencapai level seperti Ricky Yacob sangat besar jika dia tidak puas diri. Ya sudah pasti, bagaimanapun pertandingan-pertandingan yang dijalani oleh tim nasional Indonesia di bawah Sintayong, pasti Sintayong berusaha mencari formula dan formasi terbaik untuk diterjunkan di Piala Asia dan juga di kualifikasi Piala Dunia round kedua. Itu sudah pasti seperti itu. Menarik adalah pertemuan ketika menghadapi Vietnam ya. Kalau menghadapi Filipina, kita tahu selama ini kita unggul dari sisi head to head. Kita bertemu berapa kali dan kemudian kita lebih banyak menang. Menghadapi Vietnam bisa dikatakan ini juga menjadi langganan, tapi juga bisa menjadi penjegal untuk langkah Indonesia. Kalau Irak, ya menurut saya kalau bicara Irak agak lebih menguntungkan bertemu dengan Irak dibandingkan misalnya harus bertemu dengan Jepang, bertemu dengan Korea, yang memang kita tahu bahwa levelnya sudah berbeda. Tapi kalau wakil dari Asia Barat seperti Irak, menurut saya masih dalam kategori untuk kita bisa berharap dan kita masih punya asa untuk setidaknya mendapatkan poin ketika menghadapi Irak. Kalau untuk menghadapi Irak, Vietnam, dan Filipina, gue rasa peluangnya cukup besar. Sangat besar sekali untuk bisa, gue rasa bisa menang lah melawan Vietnam di Jakarta, menahan imbang Irak, dan mengalahkan Filipina. Dan menurut gue, peringkat kedua bukan hal yang mengejutkan jika nanti di kualifikasi Piala Dunia di hadapan Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Nah, berbeda nggak apa-apa. Tapi tentunya semua punya opini, punya cara menilai tim nasional kita. Hargai setiap pendapat. Betul. Hargai setiap pemikiran orang lain. Kalau tidak sama dengan Anda, bukan berarti Anda benar, bukan berarti dia benar. Yes, right. Coba terima perbedaan, coba lihat kenapa kita tidak berada di dalam pusaran utama. Betul. Saya nggak tahu isi perutnya Sintayong apa. Yeah. Saya nggak tahu isi makanannya apa tiap hari gitu ya. Bukunya yang dibaca atau apa gitu. Kecuali sama teman gue, nyecor STY terus gitu. Mau STY baik nggak? Nyecor terus, gue nggak tahu kenapa ya teman gue dah. Penggemar drakor. Gitu. Oke, Bung Es, terakhir ya. Pilih cepat ya. Cepat tepat. Cepat tepat. Tapi beda nggak masalah. Apa? Nadeo atau Hernando? Nah, Hernando. Hah? Hernando? Oke. Masih panjang masa depan. Jordi Amat atau Elkan Bagot? Elkan. Rizky Ridho atau Fahrudin? Rizky. Ya. Sen Patelama atau Sandi Bos? Astaga. Itu pilihannya. Jawab. Tapi suka lihat Patelama suka. Sen Patelama. Mark Klok atau Ivar Jenner? Saat ini Ivar sudah membuat perbedaan sih. Meskipun sebentar nontonnya, Ivar sih. Ramadan Sananta atau Kurniawan Wijianto? Aduh, ini secara tempaan kompetisi saat ini saya harus memilih Ramadan Sananta karena di era Ramadan Sananta yang namanya striker nasional, striker Indonesia sedikit sekali mendapat kesempatan bermain. Parah. Kurus, dia milih gak milih lu, kurus parah dia milih Ramadan. Kurus karena lu banyak bermain dimanapun lu main lu starter dibandingkan Sananta, gue milih Sananta dulu. Oke, thank you Bang Es. Sukses terus ya Bang Es. Sip, thank you. Kita nanti terus
berada untuk tim nasional lah. Melihat perkembangan tim nasional. Ya. Gitu. Jelek kita kritik, kalau bagus kita puji. Ya kan? Ya. Itulah, kita jadi kayak abu-abu ya, kalau hitam putih. Wih, hati-hati pemilu. Oke, makasih Bung Wesley. Terima kasih juga telah menyaksikan Tes Sampai ketemu di kesempatan. Dia Nugroho, out. Bye.